pieces of power. It's just been a little fight his way out of trouble. This kid thinks his way. and down he goes again. Di antara dentuman pukulan dan raungan penonton, muncul sosok yang tidak datang untuk merobohkan, tapi untuk menyusun ulang seluruh definisi tentang pertarungan. Bukan dengan otot besar, bukan dengan KO brutal, namun dengan satu hal, ketenangan di tengah kekacauan. Namanya Pernell Whitaker. Tubuhnya mungil untuk ukuran kelas ringan, namun setiap inci tubuhnya adalah jebakan. Dia bukan jenis petinju yang memukul 2 kali lalu mundur 1 langkah. Dia mundur 1 langkah untuk membuat lawan salah menilai segalanya. Tahun 1984, Amerika tampil sebagai raksasa dalam Olimpiade Los Angeles. Dan di antara tim emas itu, ada Evander Holyfield, Meldrick Taylor, Mark Brilliant, dan Pernell Whitaker yang mencuri perhatian dengan caranya sendiri. Dia melaju hingga ke final dan menang dengan poin mutlak. Whitaker tidak membuat KO, tapi dia membuat lawannya frustasi. Debut profesionalnya terjadi pada 15 November 1984. Lawannya kala itu Varian Kamiuk, pertarungan yang berlangsung satu arah. Bukan karena pukulan keras, tapi karena Kamiuk tak bisa mendekati targetnya. Whitaker menang lewat TKO di ronde kedua, dan sejak itu dia menjalani 12 pertarungan lebih dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tapi ada satu masalah, Whitaker terlalu halus untuk menarik perhatian media Amerika yang suka KO-KO brutal. Pertarungan pertamanya yang membuka mata dunia terjadi pada 12 Maret 1988. Saat itu, dia menghadapi Jose Luis Ramirez yang memegang sabuk WBC kelas ringan. Seluruh ronde menunjukkan dominasi Whitaker. Ramirez tak mampu mendaratkan kombinasi bersih. Whitaker terus bergerak menyamping, masuk dengan 1-2 lalu menghilang. Arena bersorak setiap kali Sweet Pea berhasil keluar dari jebakan tali. Saat kartu juri diumumkan, Ramirez menang split decision. Itu bukan hanya kontroversi, itu adalah pencurian terang-terangan. Setelah insiden memalukan di Prancis, Whitaker menolak duduk diam. Dia kembali ke Amerika, menyusun ulang rencana. Kemudian pada 20 Februari 1989, dia menghadapi Greg Haugen, pemegang sabuk IBF di kelas ini. Laga ini jadi titik balik, bukan hanya untuk karir Whitaker, tapi untuk reputasinya sebagai seniman bertahan yang bisa memenangkan perang yang panjang. Selama 12 ronde, Whitaker mempermalukan Haugen di Public Atlantic City. Tangan kirinya menghantam dari sudut-sudut tak masuk akal. Haugen mencoba menekan, tapi Whitaker bergerak seperti sedang menari dengan angin. Whitaker resmi menjadi juara dunia kelas ringan versi IBF, dan ini baru permulaan dari penguasaan total atas divisi ringan.
Setelah menaklukkan Haugen, Whittaker bergerak cepat. Hanya 5 bulan kemudian, pada 29 Juli 1989, dia bertemu kembali dengan Ramirez untuk rematch. Kali ini demi sabuk WBC dan pengakuan penuh. Whittaker tampil jauh lebih tajam, lebih tenang, dan lebih kejam secara teknis. Sementara Ramirez, petinju yang dulu diberi kemenangan, tak mampu mendapatkan pukulan bersih sepanjang pertarungan di akhir 12 ronde. Alhasil, Pernell Whittaker memenangkan pertarungan lewat angka mutlak. Unifikasi tercapai. Setelah membungkam Jose Luis Ramirez, Whittaker masih belum selesai. 2 sabuk di pinggang belum cukup untuk membungkam para pengkritik. Dia ingin satu lagi, sabuk WBA yang dipegang oleh petinju keras asal Puerto Rico, Juan Nazario. Publik Puerto Rico datang mendukung Nazario yang dikenal sebagai petarung beringas dengan tangan kanan mematikan. Namun malam itu, semua kekuatan menguap dalam kecerdasan Whittaker. Tak ada yang menyangka betapa cepatnya semuanya akan berakhir. Begitu lonceng berbunyi, Whittaker biasanya bermain jarak menengah, memancing lawan menyerang. Tapi malam itu dia seperti punya misi kilat. Dia membaca gerakan Nazario dengan presisi laser. Dan saat Nazario mencoba menyerang, Whittaker menyelipkan hook kiri yang sangat bersih ke rahangnya sehingga dia pun terjatuh ke kanvas. Penonton terdiam sejenak, lalu meledak. Sebagian tak percaya, sebagian bersorak ria menyaksikan penyihir bertahan, menjelma menjadi algojo sesaat. Dalam satu ronde, Whittaker mengakhiri perebutan tahta kelas ringan. 3 sabuk dunia, 1 raja, dan itu adalah akhir resmi dominasinya di kelas ringan. Setelah ini, Whittaker bersiap naik kelas dan menaklukkan wilayah baru. Tanggal 22 Mei 1992, malam itu, Whittaker melawan Jerry Smith, petinju berasal dari Amerika yang tak punya gelar, tapi cukup keras untuk dijadikan batu loncatan. Banyak yang mengira Whittaker akan menggunakan sebagai sparring hidup selama 10 ronde, menguji stamina di kelas yang baru. Sebuah pukulan kiri lurus mendarat dengan tajam dan akurat ke wajah Smith. Tak melengkung, tak dibuat indah, lurus, presisi, dan mematikan. Smith langsung tumbang KO ronde pertama. Mexico City menjadi saksi sang penyihir tak kehilangan magisnya, bahkan di tanah asing dan di kelas yang lebih tinggi sekalipun. Dan 2 bulan kemudian, dia tak menunggu lama, langsung menantang sang pemilik sabuk IBF, Rafael Pineda. Tanggal 18 Juli 1992, malam itu, Pernell Whittaker berhadapan dengan Rafael Pineda, sang juara IBF dengan rekor KO mengerikan. Sepanjang laga 12 ronde, Whittaker menampilkan seni bela diri tingkat tinggi. Ketika 12 ronde usai, tak ada keributan, tak ada pertanyaan, hasilnya mutlak. Whittaker menang lewat unanimous decision, dan dengan itu menjadi juara dunia di 2 kelas berbeda. Tanggal 6 Maret 1993, bertempat di Madison Square Garden. Tapi ini bukan sekedar arena legendaris. Malam itu tempat berubah menjadi panggung penobatan, karena Pernell Whittaker datang bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk mengklaim wilayah baru, yakni kelas welter. Sejak ronde-ronde awal, terlihat jelas siapa yang mengendalikan tempo. Magid mencoba menekan, membangun momentum, tapi Whittaker seperti membaca pikiran. Setiap jab, setiap hook dari Magid
seperti ditulis dalam naskah yang sudah dibaca oleh Whittaker sehari sebelumnya. Gerakan bahunya lembut tapi mematikan. Kepala bergeser sepersekian detik sebelum pukulan tiba. Tak ada knockdown, tak ada darah, tapi McGreed kalah dengan cara yang membuatnya tak bisa membantah. Dia dipukul berkali-kali, bukan hanya secara fisik, tapi juga dari dalam. Saat pengumuman dibacakan, Whittaker menang mutlak. Dia menjadi juara dunia 3 divisi, dari ringan, welter ringan, hingga kini welter. Whittaker tak pernah menebar teror dengan amarah. Dia menghukum dengan ketenangan dan merebut sabuk dengan keindahan teknis yang tak bisa disalin oleh siapapun. Satu lagi gunung berhasil dia daki, tapi dia belum ingin berhenti. Karena di depan sudah menanti nama-nama besar lain yang ingin menjatuhkan penyihir ini dari singgasananya. Di saat dunia sibuk mengejar kemegahan, ada seorang petinju yang mengejar kesempurnaan. Dia bukan petinju yang suka berteriak-teriak, tapi setiap langkahnya di atas ring adalah simfoni diam yang membuat dunia terpukau. Dan malam itu, pada 4 Maret 1995, dia kembali melangkah. Bukan untuk membuktikan siapa dirinya, tapi untuk menutup kisahnya dengan mahkota terakhir. Kali ini, Pernell Whittaker bertemu dengan Julio Cesar Vasquez, petinju kidal dengan gaya kasar, power solid, dan mental baja dari Argentina. Dia membawa sabuk WBA Super Welter, sabuk yang harus Whittaker rebut untuk menyempurnakan misinya. 4 divisi, 4 gelar, 4 pengakuan. Duel ini sangatlah tidak mudah. Vasquez menyerang dengan keras, memotong ring dan terus menekan. Namun Whittaker tidak bertinju seperti manusia biasa. Dia seperti ilusi, berputar, menyelinap, memukul lalu menghilang, mengundang rasa frustasi dari lawan yang terus gagal menyentuhnya. Selama 12 ronde, Whittaker memperlihatkan kelasnya. Dia tidak mengejar KO, dia mengendalikan waktu. Dan ketika kartu skor diumumkan, tidak ada kejutan. Pernell Sweet Pea Whittaker menang dengan angka mutlak. Dan dengan ini, dia resmi menjadi juara dunia di 4 divisi, sejajar dengan nama-nama paling agung dalam sejarah tinju dunia. Setelah menjadi juara super welter, dia masih bertarung 9 kali lagi. Sebagian di antara untuk mempertahankan sabuk, sebagian lagi demi melawan waktu dan membuktikan bahwa sihirnya belum pudar. Whittaker tidak pernah resmi mengumumkan pensiun secara besar-besaran. Tak ada pesta, tak ada konversi pers. Dia hanya pergi diam-diam seperti gaya bertinjunya, menepi dari keramaian, menghilang dari sorotan. Dan waktu terus berjalan hingga suatu malam pada 14 Juli 2019 di Virginia Beach. Whittaker sedang menyeberang jalan, namun sebuah mobil dengan cepat melaju. Dia pun tertabrak dengan mengenaskan. Sihir yang dulu membuatnya sulit disentuh, kini tak bisa lagi menyelamatkannya. Dia menghembuskan nafas terakhir di usia ke-55 tahun. Dunia tinju terkejut, terdiam, dan berkabung. Tapi legenda sejati tidak pernah benar-benar mati. Setiap anak muda yang menonton ulang pertandingannya, setiap pelatih yang mengajari gerakan slip dan counter, dan setiap komentator yang berkata gaya seperti Sweet Pea itu adalah Whittaker. Itu adalah warisan abadi dari sang seniman ring.